Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hesti Desta Lestari dengan NPM G1ANO23006. Dan hari ini saya akan mempresentasikan Long-Term Remote Sensing Assessment of Nature 2000 Protect Areas in Poland dari 2004 ke 2023 by Pijak Matthews and Sander Joanna dari University of Life Science in Lubin. Langsung saja, untuk pendahuluan, bisa diketahui bahwasanya Natura 2000 adalah sistem situs kawasan lindung yang terkoordinasi terbesar di dunia, yang mana mencakup lebih dari 18,8% wilayah daratan di Uni Eropa dan di wilayah Polandia. Studi ini menganalisis 330 area konservasi khusus SAC. Natura 2000 yang mencakup total area sekitar 5,9 juta hektar. Sebagian besar evaluasi efektivitas Natura 2000 selama ini hanya bergantung pada pelaporan tingkat spesies atau habitat yang memiliki kesenjangan spasial dan cakupan temporal yang tidak teratur. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dinamika lanjutan satelit selama dua dekade, yaitu dari 2004 ke 2023. Untuk melihat apakah area konservasi ini menunjukkan trajektori jangka panjang yang berbeda dibandingkan lanskap nasional secara luas. Apa itu Natura 2200? 2000, maafin saya sedikit typo. Diakui bahwa situs Natura 2000 atau Natura 2000 ini berbeda secara sistematis dari lanskap nasional dalam hal komposisi tutupan lahan. Karena situs-situs tersebut lebih diutamakan untuk tetap di ekosistem semi alam dan alami. Akibatnya, perbandingan yang disajikan di sini tidak dimasukkan untuk mengisolasi efek kasual dari perlindungan hukum itu sendiri. Namun, sebaliknya, perbandingan ini memberikan penilaian kontekstual tentang apakah area ini membentuk jaringan Natura 2000, menunjukkan lintasan lingkungan jangka panjang yang berbeda relatif terhadap lanskap yang lebih luas di bawah pengaruh iklim yang sama. Pendekatan ini umumnya diterapkan dalam penilaian penginderaan jauh skala besar tentang efektivitas kawasan lindung, di mana pola kumulatif tingkat lanskap dan perbedaan relatif dalam dinamika jangka panjang ditekankan daripada atribut kausal spesifik lokasi. Bisa dilihat di gambar, itu ada distribusi spasial kawasan konservasi khusus Natura 2000 di Polandia. Lokasinya kurang dari 250 hektar yang dihilangkan. Kemudian metodologi dan akuisisi data pada penelitian ini, di mana peneliti menggunakan data satelit Landsat 7 ATM Plus untuk memastikan resolusi spektral yang konsisten selama periode studi 2004 ke 2023. Dan untuk mengatasi malfungsi sensor satelit seperti scanline atau corrector atau SLC off, digunakan juga komposit median musiman dari April ke September yang berhasil mengurangi kehilangan data hingga di bawah 22%. Data melalui proses pembersihan seperti koreksi atmosferik serta penyamaran piksel awan dan bayangan. Distorsi spektral akibat pantulan badan air dihilangkan menggunakan indeks modified atau NDWI atau juga NDWI dengan ambang batas lebih dari 0,3. Kemudian ada juga pendekatan analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama itu ada uji tren Mann-Kendall yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan arah tren secara temporal tanpa pengaruh oleh penyebaran data yang tidak normal. Kemudian ada juga estimator sense slope digunakan untuk mengukur laju kecepatan perubahan nilai indikator tersebut dari waktu ke waktu. Kemudian ada uji ketahanan atau paired ring control, yang mana setiap situs yang dilindungi dipasangkan secara khusus dengan cincin kontrol area tak terlindungi di sekitar yang berdekatan. Nah, pengujian cincin ini bertujuan mengisolasi perbedaan lokal relatif terhadap lanskap terdekat sebagai perbandingan yang lebih adil.
Hasil temuan vegetasi dan kelembapan. Vegetasi atau NDVI, area konservasi, mempertahankan tingkat kehijauan yang konsisten, tinggi, dengan laju peningkatan yang lebih lambat daripada lanskap sekitarnya. Nilai NDVI di area Natura 2000 meningkatkan hanya pada sekitar 60% dibanding laju nasional, yang menandakan kondisi vegetasi dasar yang sudah stabil. Kemudian ada kelembapan atau tissue wetness, yang mana analisis ini tidak menunjukkan adanya tren kelembapan jangka panjang yang searah. Namun, selama periode kekeringan ekstrim, area konservasi menunjukkan penurunan kelembapan yang lebih kecil, yang mengindikasikan presensi hidrologis yang lebih tangguh. Bisa kita lihat di sini ada panelnya yang menunjukkan data di mana laju pertumbuhan SAC 60% lebih lambat dibandingkan skala nasional. Dengan insight ekologis, bukan hal buruk, vegetasi Natura 2000 sudah stabil di level tertinggi. Tumbuh lebih lambat tapi trajektorinya jauh lebih konsisten atau mature forest effect. Kemudian ada panel tissue wetness atau kelembapan, bisa dilihat sendiri, trajektorinya lebih jangka panjang, cenderung stabil dan nyaris tidak identik dengan insight ekologis. Namun pada tahun kekeringan ekstrim 2003, 2015, 2018, SACS mengalami penurunan kelembapan yang lebih kecil dan bertindak sebagai buffer hidrologis alami. Kemudian ada hasil temuan untuk paparan lahan dan suhu. Untuk paparan lahan atau NDBSI, nilai NDBSI menurun lebih cepat di dalam area Natura 2000 yang menunjukkan tingkat paparan permukaan terbuka yang lebih rendah terkait dengan transformasi atau gangguan manusia. Kemudian ada suhu permukaan atau LST, yang mana secara tren statistik jangka panjang terbilang datar. Namun, konservasi secara konsisten mencatat suhu permukaan yang lebih rendah, lebih sejuk daripada area di sekitarnya. Dan hal ini menunjukkan bahwa kondisi permukaan termal yang lebih stabil di area pelindungan. Bisa dilihat grafiknya, yang dimana NDBSI atau transformasi lahan mengalami penurunan pembukaan lahan 7% lebih cepat dari tren nasional. Divergensi paling jelas. Tekanan informasi lahan, pembukaan lahan kosong, dan pengerasan permukaan sangat minim berkaitan dengan regulasi perlindungan. Kemudian di sebelahnya ada LST untuk suhu permukaan, yang mana tidak ada tren memanas atau mendingin yang monotonik secara radikal di kedua area. Dan meskipun tanpa tren linear yang kuat, suhu permukaan di dalam SAC secara konsisten terukur lebih rendah atau cooler dibandingkan lanskap di sekitarnya. Kemudian ada hybrid engine architectural overview, yang mana ada beberapa deep learning detail dan traditional task reporting. Untuk deep learning detail itu ada peran neural network, ekstraksi fitur spasial detail tinggi atau CNN, fusi citra optikal dengan radar menembus awan dan deteksi anomali. Kemudian ada traditional star reporting, dengan peran traditional star itu berada di ujung pipeline atau pipa sebagai mesin validasi pengujian hipotesis formal dan laporan yang diterima oleh badan regulasi tanpa keraguan. Kemudian ada teknologi AI sebagai mata elang spasial dengan statistik sebagai penerjemah regulasi. Kemudian ada juga fokus analisis spasial klasifikasi atau temporal prediktif, dengan topik pertama yaitu perbandingan CNN versus random forest untuk klasifikasi tutupan lahan hutan lindung Indonesia dengan Landsat plus Sentinel-2. Topik 2 itu ada prediksi NDVI jangka pendek menggunakan arsitektur LSTM berbasis data JEE dan BMKG. Kemudian topik ketiga itu ada penggunaan Explainable AI atau SHAP untuk identifikasi faktor penentu stabilitas ekosistem konversi. Topik 4, fusi deep learning Sentinel. SAR dan Sentinel-2, optikal untuk sistem monitoring lahan basah dan gambut bebas awan dengan tingkat kompleksitas menengah sampai lanjut. Kemudian terakhir ini ada kesimpulan
Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa area yang saat ini ditetapkan sebagai situs Natura 2000 mengikuti trajektori lingkungan yang lebih stabil dan konsisten secara internal dibandingkan lanskap di sekitarnya. Kestabilan lingkungan nasional di dalam kawasan pelindungan ini tetap bertahan meskipun menghadapi tekanan iklim dan penggunaan lahan yang serupa dengan lanskap lainnya. Kemudian, pendekatan penginderaan jauh jangka panjang ini terbukti sangat penting dan hemat biaya untuk menyatukan trajektori lingkungan berukuran besar dalam jaringan kawasan lindung. And at the end, thank you for listening. Saya Isi Destales dari NPMG 1A023006. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.